في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين حاضرنا وحاضركم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا من يؤمر هذا المسجد مسجد الإسلام والمتقفين فيه والمتصدقين فيه والمتبرئين فيه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والدنيا. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan barokahnya kita istiqomah iktikaf taklim ngaji bersama menyebabkan rahmat, ridho, barokah Allah diberikan kepada kita, zuriyah kita, anak turun kita. Barokahnya kita memuliakan ajat Allah dan kanjeng Nabi, orang tua kita baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, dan orang-orang yang berjasa kepada kita, orang tua, mertua, para guru, dan orang yang telah membantu kita, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian pagi ini surat Ali Imran 164. Pentafsirannya Nasroihul Ibad halaman 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh aku berikan anugerah, dan anugerah ini tidak pernah saya berikan kepada orang lain sebelum dan selain umat kanjeng Nabi. Anugerah khusus. Alal mukminin, orang-orang yang beriman tak berikan anugerah, tak pilih, tak istimewakan. Idh ba'asa fihim rasulah. Aku utus seorang nabi, seorang rasul. Jadi kehadiran kanjeng Nabi bagi orang yang beriman anugerah luar biasa, luar biasa. Dan anugerah itu menyebabkan bukan hanya manusia biasa, bukan hanya malaikat, nabi-nabi selain Rasulullah Muhammad itu iri. Sampai nabi-nabi yang lain itu ingin, ya Allah berikan anugerah seperti halnya Kau berikan anugerah kepada Muhammad.
Jika itu tidak diberikan, maka berikan kesempatan aku untuk menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Nabi saja kepingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Nabi Musa, ya Allah berikan kesempatan aku untuk hidup, untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa dan Nabi hampir semuanya Nabi 313 Nabi itu permintaan yang sama, berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi umat Kanjeng Nabi. Permasalahan kita itu sekarang tidak istimewa jadi umatnya Kanjeng Nabi. Kita tanpa minta diberikan anugerah oleh Allah sudah menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Kok gak bersyukur, gak kurang bangga? Itu jadi bermasalah. Dalam kitab ini, kita singkat saja, itu muat pengajian mulut Nabi, singkat saja. Surat kitab Nasoiful Ibad, halaman 27. Wa hukiya anna Adam alaihi salam. Ini sifat iri doanya Nabi Adam, ingin menjadi umat Kanjeng Nabi sampai Jibril datang. Ada. Nah, jarang dibahas di pengajian-pengajian lain. Sengaja dalam kesempatan ini akan kami bahas secara singkat. Wa hukiya anna Adam alaihi salatu wassalam, qol Nabi Adam dalam satu munajatnya dialog kepada Allah, innallaha a'ta ummatan Muhammad arba'ah karomatin ma'a'toniha. Allah memberikan anugerah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad 4 karomah, 4 kemuliaan. Karomah, kita itu diberikan karomah tanpa minta. Karomah itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada wali. Loh, umat Kanjeng Nabi ini oleh Nabi Adam semua dianggap wali. Ada namanya ilhas itu, ada namanya mujizat, ada namanya ma'unah. Tapi karomah itu diberikan kepada wali. Kita oleh Nabi Adam dianggap sebagai wali Allah, saking hebatnya penghormatan dari Nabi Adam untuk kita sebagai umat Nabi, kita dipanggil sebagai wali. Apa kata Nabi Adam? Sesungguhnya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Kanjeng Nabi, arba'ah karomatin, 4 keagungan. Ma'atoniha, aku tidak diberikan 4 hal itu kecuali Nabi Muhammad, umat Kanjeng Nabi itu. Ihdaha, nomor 1, qabla taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makanin fayuqbalu lahum. Aku diterima taubatnya oleh Allah itu di Mekah. Aku melakukan satu kesalahan, Allah terima taubat saya. Itu di Mekah. Pada perjalanan Nabi Adam dan istrinya itu 300 tahun ketemu di Hindia itu dan diterima tobatnya di Mekah. Begitu proses susahnya Nabi Adam untuk minta tobat kepada Allah, baru diterima tobatnya itu di Mekah. Tapi beda dengan umatnya Muhammad. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin. Kalau umatnya Muhammad tidak pergi dimanapun tempat, dimanapun tempat, dia tobat kepada Allah langsung diterima. Yang jadi permasalahan di dalam kitab ini diterangkan, dalam akhirat itu besok ada 2 tempat antara surga dan neraka. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa kau ciptakan neraka itu, bukan surga saja? Apa kata Allah dalam hadis qudsi?
anugerah dariku untuk manusia tak ciptakan neraka. Kaget malaikat. Artinya manusia itu butuh neraka, butuh. Manusia butuh neraka, butuh. Al-Islamu nadhifun fatadadzahu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Dan sahabat bertanya, kok bisa Muhammad bahwa manusia itu butuh neraka? Kan tidak bisa tersenyum. Coba, surga itu butuh dan hanya bisa menerima orang yang suci, yang bersih. Dan manusia adalah dalam bahasa Arab adalah nisyan kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Nabi Adam pasti memiliki dosa. Jika tidak ada neraka, bagaimana kepingin masuk surga padahal manusia tidak ada dosa? Ibarat kita kepingin baju bersih, kita butuh mesin cuci atau rinso. Tidak akan bisa mendapatkan baju yang suci tanpa dibersihkan dengan mesin cuci. Maka butuh, kita itu butuh neraka. Coba, untuk membersihkan satu dosa hanya satu syarat, di dunia tobat, tapi di akhirat butuh neraka. Maka Abu Nasrani lasturi firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa fil dhunubi. Kita butuh di dunia, butuh tobat, di akhirat kita butuh neraka. Sebab surga tidak akan bisa menerima seseorang yang jiwanya kotor, hatinya kotor, dan kotor itu bisa dibersihkan dengan neraka. Tanpa ada neraka, surga tidak akan bisa menerima seseorang yang kotor itu. Tapi kata Nabi Adam, hebatnya umat Muhammad diberikan satu anugerah dimanapun tempat, dimanapun tempat. Panjenengan lihat, ada seorang Bani Israel membunuh 99. Datang pada raja, adakah pintu tempat bagi saya? Tidak ada. Kenapa? Kau sudah membunuh 99. Seorang wali Jawa, ada kesempatan kamu bertobat. Di mana tempat tobatku? Adalah kamu harus pindah tempat dari sini. Tapi umat Kanjeng Nabi kita, di sini pun kita tobat Allah. Panjenengan lihat, luar biasa. Wasani yang kedua, ini kuntu labisan. Nah, aku itu pakai baju. Allah berikan anugerah ketika aku di surga, baju pakaian yang luar biasa istimewa. Falamma asyaitu, ketika aku bermaksiat durhaka dengan memakan buah mudi, ja'alani uryanan, Allah jadikan saya telanjang. Sampai tidak ada satu kain pun, satu helai daun pun untuk bisa menutupi aurat saya. Aku pada awalnya itu berbaju lengkap, penuh dengan mahkota, bertempat di surga. Tapi falamma asyaitu, ketika aku durhaka dengan cara memakan buah mudi, melanggar perintah Allah, uryanan, baju yang melekat di tubuh saya. Maka dalam tafsir itu diterangkan, ketika kita makan, terkadang makannya itu bisa nangis. Ya Allah, aku tidak mau dimakan orang yang ada dosanya. Nangis gak mau. Baju pun, pakaian pun yang dipakai pada orang yang punya dosa, nangis. Ya Allah, aku gak mau. Ya Allah, dipakai orang yang ada dosanya, hisabnya di hadapan Allah. Aku takut nanti di hadapan Allah, ketika aku dipakai orang yang penuh dengan dosa.
berbuat durhaka, hanya sekali ja'alani uryanan. Allah jadikan saya dalam keadaan telanjang, tidak ada baju pun, sampai dalam tafsir diterangkan daun pun itu untuk saya ambil untuk menutupi aurat kemaluan saya, tidak ada yang mau. Wa ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'shuna urya. Umat Muhammad itu melakukan dosa maksiat telanjang. Kasih bahaya saya gak gaya, ngelamun, yang lagi dosa telanjang. Gak usah mikir. Ini 17 tahun ke atas, jadi ngasih terbalik. Umat Kanjeng Nabi itu melakukan dosa dari cara pakaian telanjang. Fayal basahum, setelah melakukan dosa telanjang, tetap dikasih baju, tetap dikasih pakaian. Hebat umat Muhammad itu, kekal enggak. Berapa banyak orang yang melakukan dosa tanpa baju, tanpa busana, apa dia nikmat jadi ini, dia puas, sehingga dilepas bajunya dengan cara membuka auratnya, ngalor betul, dibuka kelek macam-macam. Tapi ya Allah, ketika dia bertobat, subhanallah, tetap baju pakai nampak gagah. Mereka lakukan dosa kakek itu. Karena saya menunjukkan aku yang bilang, ini Nabi, aku itu Nabi. Bisa dikatakan oleh umatnya Muhammad, anugerah yang Allah berikan kepada saya pasti lebih hebat anugerah yang diberikan oleh umat Kanjeng Nabi. Maka luar biasa kita tidak menghormat Kanjeng Nabi itu salah besar. Lakukan mana kita harus berterima kasih kepada junjungan Rasul, perjuangannya Kanjeng Nabi untuk kita. Karena Kanjeng Nabi kita dimuliakan oleh Allah sedemikian rupa, masih melakukan itu show dalam keadaan telanjang gitu. Allah dikasih baju, dikasih makanan. Kita mesti melakukan itu show itu tambah soge. Itu harus umat Kanjeng Nabi. Kalau aku tidak, aku melakukan satu dosa dengan cara berbaju, tapi karena aku maksiat sekali saja, tidak ada satu helai pakaian pun yang mau menempel pada saya. Satu, yang kedua, tak salah apa-apa, kajian ceramah tadi dimasukkan dalam hati. Dia kenangan hebatnya kita, senangnya kita sebagai umat Kanjeng Nabi itu luar biasa. Yang dipikir, yang diminta Kanjeng Nabi itu kita semua. Sampai Nabi Adam itu hati kecilnya lapor pada Allah, iri. Lebih baik umat Kanjeng Nabi daripada nabinya. Subhanallah, luar biasa. Yang ketiga, lama asal itu, ketika aku bermaksiat, ingat, ketika aku durhaka kepada Allah, farraqa baini wa baina ibrati, aku dipisahkan oleh Allah, ya? Antara saya dan istri saya. Nglakoni dosa makan buah undi, enake gak sepiro. Ratusan, ada mengatakan ribuan tahun, ujung timur, ujung barat dipisah. Nglakoni maksiat sekali, hanya memakan buah undi, aku dipisah oleh Allah dengan istrinya. Di situ subhanallah. Bagaimana nasib seseorang jika dipisahkan dengan kekasihnya? Jangan ingat, ada pengajian disuguhi-gui. Ingin aku isi dengan bojoku, kasih pati makan, gomuli, eling bojo. Makan dan saking cintanya kita pada seseorang yang kita cintai, eling masuk dalam hati. Ada makanan, ada pakaian, eling bojo di rumah. Adam Nabi Adam ini
Sudah surga. Itu orang masuk surga itu nangis. Orang masuk surga nangis. Jibril tanyakan pada hambaku, kenapa kamu masuk surga kok nangis? Apa kurang nikmat? Apa kurang cantik bidadari? Apa kurang hebat? Botan. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal ara'iki muttaqi'un. Apa kata dengan nasi? Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yada'u fakihah. Diiming-iming ada pasangannya. Fakihah, makan-makan buah beserta pasangannya. Bidadari yang begitu cantiknya, lebih cantik pasangan hidup di dunia. Ya Allah, aku masuk surga di mana tujuanku. Cari kita, ya Allah, apa artinya surga? Apa artinya surga? Tapi tujuanku belum ada. Itu pasangan hidup. Bidadari yang begitu hebatnya itu, lebih cantik, lebih nikmat. Istri yang Allah siapkan itu, istri kita itu. Maka besok itu besok ada atfalul muslimin, anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik, dengan membawa ceret air telaga Kausar. Malaikat suruh masuk surga. Ngerimu iwai tutupi pintu surga. Masuk surga. Malaikat, aku gak butuh surga. Kenapa kamu mengganggu orang-orang di sini? Aku gak butuh surga. Malaikat, aku perintah dari Allah, kamu supaya kamu masuk surga. Aku gak butuh surga. Apa yang kau minta? Aku kepingin ketemu dengan bapak orang tuaku. Itu anak, apalagi istri. Aku merindukan bapak ibuku. Aku gak butuh surga. Diceritakan sekian ratus ribu tahun digelari bapakku masuk neraka. Sampaikan pada Allah, lebih baik aku masuk neraka, kumpul dengan bapakku, bapak ibuku, daripada aku di surga gak ketemu bapak ibuku. Itu anak, apalagi suami istri. Aku tidak butuh surga. Ayo mereka sampaikan kepada Allah. Yang aku inginkan adalah aku ketemu bapak dan ibuku walaupun untuk di neraka. Walaupun di neraka. Apa kata Allah? Mereka tidak mungkin anak yang gak berdosa itu tak masukkan ke dalam neraka. Tak 10 dosa bapak ibu. Dari hadis itu al-mutajambar alaihi fi kulli makanin, kenikmatan surga dalam surat Az-Zukhruf. Antum wa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru. Surga itu nikmat. Surga lebih nikmat lagi surga. Di surga kita ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Lihat dengan tangan. Zukhruf. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru. Surga itu nikmat. Lebih nikmat lagi ketika di surga. Artinya kita ketemu dengan pasangan hidup kita. Azwajukum. Makanya kalau bisa diajar jamaah isya, jamaah wajib, subuh dia jadi wajib, istrinya diajar, dia jadi wajib. Jamaah di masjid isya itu sama dengan sholat malam. Kalau jamaah subuh di masjid itu sama dengan jamaah malam subuh diajar, bareng-bareng ke masjid setiap langkah diajar. Surga itu nikmat. Coba sih ini untuk kalau panjenengan menjual surga terus, tapi surga akan menangis manakala kita ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan bukan ada kesempatan.
mumpung ada kesempatan ya, mumpung ada kesempatan. Sisa-sisa itu diajak, kalau bisa sekali diajak. Kalau ada cewek ya di rumah aja gak apa-apa dah, karena kecuali kita ajak. Istri kita kalau bisa. Surat Zuhruf ini udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Quran kisah. Maka di sini diterangkan falamma asyaitu, ketika aku melakukan maksiat durhaka, farraqa baini wa baina imrati, aku dipisahkan oleh Allah antara aku dan istriku wa ummatul Muhammad. Ya. Sedangkan umat Muhammad yakshunallah, banyak melakukan maksiat, wala yufarriqu bainahum wa baina azwajihim, dia tidak dipisahkan dengan istri pasangan itu mereka. Tambah mesra orang melakukan dosa, tambah sayang, tangkap bahasa macam-macam, tak kasih hati tak umroh, sehingga banyak yang datang ke rumah itu setelah geger ketangkap bahasa pasangan selingkuhannya berontak macam-macam, sehingga istrinya itu berontak pengen cerai aja, cerai sampai punya selingkuhan, tak kasih hati umroh nih. Ya Allah, aku tidak, kata Nabi Adam, aku melakukan satu maksiat dipisahkan oleh Allah. Maka ditunggu dengan cinta bermacam-macam, cabar rahmat bermacam-macam. Kita sepakat gak usah sunyi-sunyi. Dan yang keempat, yang dengan ini asyaitu fil jannah. Ini sesungguhnya aku, nanti dibuka kitab Nasyai'ul Ibad halaman 27. Ini sesungguhnya aku asyaitu melakukan maksiat atau durhaka fil jannah, di surga. Fa akhrajani minha, aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nglakoni dosa nang surga diusir dari surga. Wa ummah Muhammad yakshunallah ta'ala kharijal jannah, umat Muhammad itu melakukan dosa di luar surga. Fayudkhuluhumullahu fiha bidatahu, enake nglakoni dosa di luar surga, terbesok dimasukkan surga, tapi syaratnya dia tobat astagfirullahaladzim untuk ayo mlebu surga. Aku enggak nglakoni dosa surga, makan hanya buah roti, belum sempat dimakan, hanya sampai tenggorokan. Maka laki-laki itu bukan tafsir, namanya kitab apa ya? Daqaiqul Ahbar. Kenapa laki-laki ada munculnya di tenggorokan? Kalau perempuan buah dada. Karena yang makan pertama kali itu Nabi istri Hawa, sudah masuk di sini. Jadi masih di tenggorokan, apa kata Hawa? Enak kan, buah itu enak, maaf aja. Begitu masuk di tenggorokan Nabi Adam, Hawa pada buah dada, langsung datang teguran dari Allah. Belum diterang, maka laki-laki ada benjolannya. Perempuan ada buah dadanya. Namanya buah ya. Kalau bayar enggak ini ya. Ini ini bicara masalah buku. Kharijal jannah, umat Muhammad melakoni dosa di luar surga. Fayudkhiluhum fiha, bisa dimasukkan surga. Syaratnya satu tok. Ida tahu, jika bertobat. Pada kesempatan yang mulia ini, moga kita mengagungkan Kanjeng Nabi, syafaat Kanjeng Nabi, perjuangannya Kanjeng Nabi, kita dienakkan oleh Allah, dimuliakan
Maka satu sahabat, oh saudara Sayyidina Muhammad tuh, malaikat itu dengar kita ke 10. Oh saudara saya, dengar tuh. Maka dalam hadis kursi laulaka ya Muhammad, lama khalaqtul aflak. Andai kata aku tidak menciptakan cahaya Muhammad, dulu ini gak enak. Bahasa ekstrimnya kepingin enak sholawat yang akeh. Sebab enak itu barokah syafaat kanjeng Nabi. Cita-cita sing enak wa taqdilana biha jami'al hajat. Hajat kita itu tidak akan terkabul. Ibaratnya kirim surat butuh perangkunya itu adalah selawat. Kepingin telepon pakai HP gak akan nyampe tekan duwe pulsa. Masih HP ini iPhone tapi kalau pulsa gak bisa nyambung. Apa yang bisa nyambung itu sholawat. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at. Muhammad kata malaikat Israfil, sapa wonge umatmu sing maca selawat mengagungkan engkau Muhammad sebagai cinta pada Muhammad. Ana asjudu kata malaikat Mikail, aku sujud di hadapan Allah. Ma arfa'u ra'si, aku tidak akan mengangkat kepala saya. Aku tidak akan mengangkat kepala saya hatta yaghfirallahu lahum, sampai Allah itu menyepuro, mengampuni. Aku baca selawat di Allah, aku minta sepuluh tobat pada Allah. Dijaluk Allah malaikat, ana asjudu lillah, aku akan sujud di hadapan Allah. Malaikat sujud. Ma arfa'u ra'si, cabri lebih. Arfa'u ra'si, aku tidak akan mengangkat kepala saya hatta yaghfir. Enak selawat. Maka kedilatan al-tahhiruna min jami'i wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Subhanallah, siapa yang baca selawat diangkat derajatnya. Aksyartum aliyya salatan aksyartum zawjan fil jannah. Kata Rasul, siapa di antara kalian kepingin surga teristimewa? Kan kita punya waktu itu. Kan kita punya, siapa di antara kalian yang kepingin derajat yang mulia di akhirat? Aksyartum zawjan fil jannah. Baca selawat diangkat derajat di surga. Kaji Nabi, aksyartum aliyya salatan. Siapa di antara kalian yang lebih banyak membaca sholawat kepadaku, membaca sholawat kepadaku, maka akan dapat diangkat derajat yang mulia. Di antara kalian yang lebih hebat nanti ukurannya seberapa banyak membaca sholawat kepadaku. Kenapa harus sholawat? Kapan-kapan kita bahas. Apakah cukup sholawat gak usah sholat? Apakah cukup sholawat gak baca? Nanti kita bahas satu saja. Barunya kita terlebih. Sebab sholawat inti daripada ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidup dengan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita kembali, mudah-mudahan ditemukan oleh Allah ketemu kanjeng Nabi, dan mudah-mudahan kita husnul khotimah dituntun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi wa qusyurnal kafi wa wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi walillahilham. Allahumma inna natawassalu ilaika bismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'alana wa auladana wa dhurriyyatina wa jama'atina jama'ah Masjid Nurul Islam bin ahli sa'adah, bahagia dunia, bahagia akhir, bin ahli jannah. Ungkapan rasa cinta kepada kanjeng Nabi menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.